Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi pembiasan ibadah, praktikum ibadah kelas 7. Semoga pagi yang cerah ini kita selalu dalam naungan rahmat berkahnya Allah. Amin. Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan tayamum. Tapi terlebih dahulu ada beberapa istilah bahwa tayamum secara etimologi adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan secara terminologi tayamum adalah mengusap debu, diusapkan pada wajah dan kedua tangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukumnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 juga menjadi dasar melakukan wudhu kemarin karena ayatnya cukup panjang. Saya penggal saja yang ada kaitannya dengan tayamum. Fattaharu wa in kuntum mardo ini. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa akhadum minkum minal ghaiti aw jaa akhadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Al-ayah dan seterusnya itu yang pada intinya, dan jika kamu sakit, maksud sakit di sini adalah bukan sakit panu, ya termasuk kurap, kutu. Tapi sakit di sini yang dikehendaki adalah sakit yang tidak boleh kena air. Jadi kalau terkena air bisa menyebabkan lukanya tidak sembuh-sembuh atau menambah rusaknya kulit dan lain sebagainya. Atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, dari WC, keluar dari WC toilet setelah kencing atau setelah berak, atau menyentuh perempuan. Lah menyentuh perempuan ini aula mastumun nisaa, artinya menurut jumhurul ulama bahwa aula mastumun nisaa, menyentuh perempuan yang dikehendaki adalah bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan perempuan. Berarti aula mastumun nisaa, yang memegang ya laki-laki, yang disentuh berarti perempuan, atau bahkan sebaliknya juga bisa. Maka menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air untuk berwudu, untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Fatayammamu sha'idan thayyiba, debu yang baik yang dikehendaki adalah debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu kalau tidak bisa wudhu karena tidak ada air, ya bisa dengan tayamum. Jadi Allah tidak menyulitkan kamu. Kalau tidak ada air, tidak menemukan air, bukan menjadi alasan tidak melakukan sholat. Tapi tetaplah melakukan sholat dengan cara tadi, yaitu bertayamum. Tetapi dia, Allah maksudnya, hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu dasar tayamum. Kemudian syarat-syarat apa saja orang boleh melakukan tayamum? Di antaranya ada 5, yaitu yang pertama ada udzur dalam menggunakan air. Udzur menggunakan air contohnya memang tidak ada air. Atau ada air tapi menurut medis, kedokteran ini kulitnya jangan sampai tangannya atau wajahnya jangan sampai terkena air karena mungkin bisa menyebabkan lukanya tidak sembuh-sembuh tadi atau bisa menyebabkan rusaknya kulit. Jadi maqasidus syariah kan menjaga untuk keselamatan manusia. Jangan dipaksakan. Pokoknya wong ada air saya tetap wudhu. Saya tetap memakai air, menentang aturan medis. Rusak tidak apa-apa, wong rusak atau tidak itu dari Allah. Dia mempunyai keyakinan seperti itu. Padahal menurut medis jangan terkena air, tidak boleh kena air ya. Sebaiknya kita mengikuti aturan medis. Wong ada jalan keluarnya, ada solusinya yaitu dengan cara tayamum. Kemudian yang kedua dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Seperti ini jam 9, ini mestinya waktunya sudah habis ya untuk anak-anak ya. Oh tidak apa-apa, sampai jam 9:15 tidak apa-apa. Ya, karena sebelumnya kan pelajaran falak yang sangat membutuhkan ketelitian dan kejelian ya, dan keuletan juga karena hubungannya dengan angka-angka tadi membutuhkan waktu yang tidak cukup 20 menit. Jadi seperti ini jam 9 kita tayamum untuk sholat duhur. Apakah sekarang sudah masuk waktu sholat duhur? Belum, maka tidak boleh melakukan tayamum untuk melakukan sholat duhur. Kalau tayamum untuk sholat duha boleh tidak? Boleh kalau memang memenuhi syarat tadi, diantaranya ada udzur menggunakan air. Kemudian yang ketiga mencari air ketika sudah masuk waktu sholat bagi selain tayamum karena sakit. Tadi kan ada tayamum diperbolehkan karena tidak menemukan air, ada kalanya karena sakit tidak boleh terkena air. Nah, ini mencari air dulu. Kalau memang tayamumnya gara-gara tidak menemukan air, cari air ketika sudah masuk waktunya sholat. Berarti carinya bukan sekarang, tapi nanti kalau untuk sholat duhur ya kalau sudah waktu duhur telah tiba. Kemudian yang keempat, terhalang menggunakan air. Apabila menggunakan air khawatir mengancam nyawanya atau bahkan hilang manfaatnya anggota tubuh. Kemudian yang kelima, menggunakan debu kering yang suci dan mensucikan. Jadi debunya tidak ada airnya, tidak basah, tidak kempel. Cara wong Jawa debune mawur. Yang suci dan mensucikan. Berarti ada debu yang tidak suci dan mensucikan. Kemudian fardunya tayamum, ini niat, nawaitu tayammuma, contohnya niat, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma, saya niat tayamum listibahati sholati agar diperbolehkan melakukan sholat fardhul lillahi ta'ala, itu contoh niat. Kemudian niat itu bersamaan diusapkan pada waktu mengusap pertama kali, mengusap wajah ya. Mengusap wajah yang pertama bagian atas. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan beserta sikunya, dan yang keempat adalah tertib. Nah, ini saya lanjutkan dulu makalahnya, nanti kita prakteknya. Kemudian sunah-sunah tayamum di antaranya baca basmalah, mendahulukan anggota sebelah kanan dulu yang kita usap, yang ketiga mualah atau continue. Kalau perkara yang membatalkan tayamum seperti yang kita bahas kemarin, yaitu semua perkara yang membatalkan wudhu otomatis juga membatalkan tayamum. Cuman ada tambahan, yaitu melihat air di selain waktu sholat bagi orang yang tayamum karena tidak menemukan air, dan yang ketiga adalah murtad.
Sekarang kita praktekkan untuk tayamum. Mohon maaf ini jas alma maternya saya buka ya. Tidak apa-apa ya? Karena kita praktek untuk tayamum. Ini karena saya pakai lengan panjang ya bisa nanti bajunya dilepas, tapi kalau dilepas nanti kelihatan bukan hanya yang melihat itu anak kelas 7 tapi ada kakaknya, ada ibunya, yang mohon maaf ya. Atau bahkan nanti kalau ditampilkan di YouTube kan semua orang bisa melihat, maka pun ini sudah cukup. Saya lempit, saya ke atas kan, lipat ke atas seperti ini. Kalau pakai kacamata dilepas. Pakai jam tangan juga dilepas. Pakai cincinnya juga dilepas, tapi dimasukkan saja cincinnya. Nanti lupa karena barangnya terlalu kecil. Nah ini bisa untuk kopiahnya, bisa bahasa Jawa niku didangake, bahasa Indonesia ini napa niki? Diangkat ya. Ini sudah saya siapkan debunya seperti ini. Bisa kita taruh di dalamnya buku. Ini sudah ada debunya. Nah, seperti ini. Enggak pengaruh, oke. Ini kita tempelkan saja. Tapi jangan terlalu keras. Nanti debunya semuanya akan berterbangan. Tapi kita letakkan dengan pelan saja. Kemudian supaya tidak terlalu tebal, bisa istilahnya apa ini? Cara basa Jawa diketek. Untuk bahasa Indonesianya apa ini? Diketuk. Atau kalau masih tebal bisa ditiup pelan-pelan tapi jangan sampai muncrat ludahnya ya. Nah, kemudian sudah, tadi kan sudah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ambil debu, kemudian bisa diketuk seperti ini, atau kalau masih terlalu tebal, ditiup pelan-pelan saja, kemudian nawaitu, niatnya dalam hati ya, supaya anak-anak tahu kapan niatnya. Nawaitu tayammuma listibatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Seperti ini. Kemudian kita usap, jangan sampai di atasnya debu tadi, tapi agak menjauh supaya sisa-sisa debu yang setelah kita gunakan untuk mengusap tadi hilang. Kemudian ambil yang kedua, juga seperti itu, seperti yang pertama tadi, pelan saja, kemudian kita ketuk, atau dengan ditiup kalau masih terlalu tebal. Kemudian seperti ini, kanan dulu, karena kesunahannya yang kita usap adalah kanan, beda dengan wajah, kalau wajah dari atas tadi. Seperti ini, jadi ujung jari-jari kanan masuk di dalam, kalau dari depan tidak kelihatan karena masuk di dalam, seperti ini. Jangan terlalu mepet, tapi agak renggang sedikit antara jari-jari satu dan yang lain. Kemudian ditarik sampai sikunya, kemudian diputar seperti ini. Ini yang jari jempol kan belum terkena, dengan memakai sela-sela jempol tangan kiri, kemudian baliknya jangan seperti ini karena ada ujung yang tidak terusap nanti. Tapi baliknya tetap ujung jari kiri, tangan kiri masuk di dalamnya, karena telapak tangan kanan kan debunya belum digunakan. Kemudian ditarik juga sampai siku, baru diputar, kemudian lurus seperti ini. Terakhir seperti ini, jangan seperti ini tapi masuk ke dalamnya. Sudah selesai. Itu di antara cara yang saya terima dari guru saya untuk praktek tayamum. Saya ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini kita baca basmalah, juga melakukan kesunahan tadi, yaitu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ketek, tiup dengan pelan, kemudian nawaitu tayammuma, jadi niatnya di dalam hati, nawaitu tayammuma listibatis sholati fardhon lillahi ta'ala.
Kemudian yang jari jempol ini untuk telapuk mata yang bagian atas seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil lagi yang kedua. Juga kita ketuk, tiup dengan pelan supaya tidak terlalu tebal. Masuk di dalamnya ujung jari-jari tangan kanan. Ditarik sampai siku, kemudian diputar, masuk di dalam sela-sela jempol, kemudian untuk jari-jari tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan yang sudah ada debunya tadi. Sudah selesai. Cuman satu kali, tidak disunahkan diulangi sampai 3 kali sebagaimana wudhu. Kalau wudhu mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh 2 tangan itu disunahkan sampai 3 kali. Membasuh kaki juga seperti itu, mengusap kepala juga seperti itu, disunahkan 3 kali. Tapi untuk tayamum tidak disunahkan 2 atau 3 kali, tapi cukup 1 kali jadi tadi. Mungkin itu untuk praktek tayamum. Pertemuan kalau nanti anak-anak sudah bisa bertemu di kelas di Madrasah TBS ya, saya suruh untuk praktek tayamum. Ya. Kalau di hari-hari normal itu praktek 1 persatu, Pak ya. Iya, betul. Karena ini kondisi masih pandemi, ya enggak bisa kita ajak untuk praktek bersama-sama. Ya, mungkin ini sudah ada pertanyaan. Iya. Oh iya. Pertanyaan, bagaimana cara membedakan debu yang najis dan yang suci? Biasanya Iya, dari siapa ini? Namanya siapa? Ada namanya? Al-Umariyah. Oh, yang dekat dengan Aliyah itu ya? Iya, Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk membedakan apakah debu itu suci atau tidak. Ya, bisa nanti kita lihat debu itu ada kelihatan enggak najis-najisnya. Mungkin istilahnya apa ya? Lencong, teletong, ada enggak kira-kira? Nah, kalau ada berarti otomatis tidak suci, mensucikan. Atau mungkin enggak ada teletong, enggak ada lencongnya, tapi baunya kok bau kencing. Oh, berarti ada sebagian anak yang sering kencing di situ. Atau kalau tidak anak mungkin hewan yang kencing di situ. Kalau ada berbau kencing, oh berarti ya tidak suci, mensucikan. Pakai debu yang lain saja. Nah, kalau tadi mungkin dari lahiriah tidak kelihatan najisnya, terus baunya juga tidak berbau mungkin air seni, air kencing, ya kita gunakan saja. Berarti suci, mensucikan. Ya, berarti bisa dilihat secara zahirnya saja, Pak ya. Kalau kita sama dicium kan bisa, debu itu kalau kencing kan biasanya menyengat kan baunya. Kalau kita teliti lebih dalam mungkin kesulitan, Pak ya. Ya kalau ya urfinya secara umumnya saja. Cukup, Pak? Ya cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak? Lagi, Pak Ala? Banyak. Ya bisa diambil dari Bapak Panitia kebijakannya yang mungkin yang sangat perlu lah. Kalau nanti yang belum terjawab bisa ditanyakan pada waktu nanti bertemu di kelas. Ya. Nanti beberapa pertanyaan nanti akan direkap, nanti akan diserahkan oleh Bapak. Iya. Demikian, Pak. Sudah cukup. Tidak ada. Abdul Rahman, cukup? Oh, sudah cukup ya waktunya, karena waktunya ya. Ya waktunya sudah lebih seperempat ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, sekalipun ini agak mundur waktunya. Semoga dengan pertemuan yang waktunya sedikit ini ada manfaat berkahnya untuk kita semua, menambah ilmu, sama-sama belajar, dan suatu keadaan nanti kita praktekkan. Kalau tayamum kadang kan, kapan kita lakukan? Apakah pada waktu di pesawat, atau di bis, atau di mana? Dalam keadaan kita tidak menemukan air, itu nanti kapan waktunya bisa kita lanjut, mungkin nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih dari saya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.